Everyone needs compassion, love that never fails. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Everyone needs compassion, love that never fails me. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Forever.
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Forever, of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Amen, amen, amen. I love you, Lord, and I live my for
lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. Come on, church. I lift my hand. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hand. I lift my. Come on, lift up your hand. Oh, hallelujah. Oh, to the great I am. To you I sing, for you're the one who lives within my heart. And I will serve no foreign God or any other treasure. You are my heart desire, spirit without measure. Lalu kita berbicara tentang bagaimana hikmat Allah itu benar oleh karena perbuatannya. Saudara masih ingat Matius pasal 11 ayat 19 bahwa hikmat Allah itu mengandung perbuatan. Hikmat Allah itu memberikan bukti atau buah kalau dilakukan. Jadi dia bukan pengetahuan, tapi dia mengandung kekuatan, mengandung kuasa Allah, dan dia adalah senjata Allah.
Dan kita akan lanjutkan untuk minggu ini. Saya tahu bahwa minggu lalu saya berjanji tentang rumah hikmat itu di mana, tempat hikmat itu di mana. Tapi saya ingin dulu melanjutkan sedikit yang saya berikan judulnya, yaitu ekspresi hikmat. Ekspresi hikmat Allah. Nanti dari situ kita masuk ke tempat kediaman dari hikmat Allah itu di mana, atau rumah hikmat itu di mana, saudara. Baik, kita beri judul dulu, beberapa ekspresi dari hikmat Allah, yang adalah pikiran Kristus. Amin. Saudara tahu bagaimana pikiran Kristus kita bangun? Saudara masih ingat bagaimana membangun pikiran Kristus? Kalau kita tahu bagaimana membangun pikiran Kristus, kita tahu bagaimana membawa hikmat Allah. Karena pikiran Kristus adalah hikmat Allah. Baik, mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kenapa di kalangan mereka yang telah matang? Karena kalau hikmat kita bicarakan kepada manusia duniawi, baginya itu kebodohan. Kalian bisa baca itu nanti terus ke bawah. Makanya hikmat Allah bagi mereka yang matang. Karena ini tidak dapat dimengerti, dipahami oleh mereka yang duniawi. Karena ini diberikan Allah bagi kita untuk kemuliaan kita. Paham maksud saya? Nah, di situ disebut, saudara, jelas sekali bahwa hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Karena ada yang disebut hikmat dunia ini, hikmat manusia. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi dan rahasia. Saudara masih ingat Ayub 28 minggu lalu? Bagaimana tak seorang pun bisa menemukannya. Mereka mencarinya di laut tidak ketemu, mereka mencarinya di bawah bumi tidak ketemu, karena dia ada di dalam diri Allah. Bagaimana mereka menemukannya? Tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, ini yang saya ingin membawa kita melihat beberapa ekspresi dari hikmat Allah dalam diri seseorang, yang kita lihat nanti bagaimana mereka dimuliakan oleh hikmat Allah itu. Dan apa yang terjadi bagi mereka itu terjadi bagi kita. Mengapa? Karena ini ditulis untuk kita. Ini tidak ditulis hanya sebagai sejarah. Ini ditulis untuk kita bisa hidupi sekarang dan melihat itu nyata dalam hidupmu. Itu yang membuat exciting Alkitab ini. Mengapa? Karena dia selalu update. Ini bukan kisah-kisah sejarah yang hanya diketahui tanpa ada kuasanya. Ini kita dengarkan karena kita percaya bahwa ini bisa terulang kembali dalam hidupmu. Jadi waktu kita membaca ekspresi hikmat Allah ini dalam diri beberapa orang di kitab suci, itu memberikan kita iman kalau itu dapat terjadi juga di dalam dirimu. Katakan, hikmat Allah disediakan bagiku untuk kemuliaan kita. Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Bayangkan saking tersembunyinya ini. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia. Bayangkan tersembunyinya. Tapi ingat, semua yang disediakan Allah, semua hikmat itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa mengerti? Jadi hikmat Allah ini tersembunyi dan rahasia. Mengapa? Karena dia ada di dalam diri Allah. Yuk kita lihat ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu sama-sama, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Jadi semua ini tersembunyi dalam diri Allah. Paham maksud saya? Tapi ini diberikan bagi kita yang mengasihi Dia untuk kemuliaan kita. Bisa paham? Mari kita lihat dulu beberapa ekspresi dari hikmat Allah. Minggu lalu kita juga sudah mendengarkan beberapa hikmat Allah yang diekspresikan oleh beberapa orang dan bagaimana mereka disembuhkan. Bisakah kalian mengerti ini? Bagaimana mereka dipromosikan. Dan kita akan lihat lagi beberapa ekspresi dari hikmat Allah ini yang ada dalam diri seseorang. Mari kita lihat dulu ekspresi hikmat Allah ini yang ada dalam diri Daniel. Mari kita lihat Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama. Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama. Kita akan banyak membaca kisah-kisah. Itu sebabnya ikuti kisahnya, karena kau akan merasakan kau ada di dalam kisah itu. Bisa mengerti? Alright. Ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Mengapa? Dia nggak mengerti mimpinya. Raja-raja selalu menyelidiki hal-hal yang rahasia, selalu menyelidiki hal-hal yang tersembunyi. Itu mentalitas raja. Beda mentalitas rakyat. Mentalitas rakyat bagaimana mereka bisa makan dan minum, survive dalam hidupnya, dalam keluarganya. Mentalitas raja tidak. Dia selalu merindukan apa hal-hal yang lebih dari apa yang dia punya, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia. Dan Nebukadnezar, raja segala raja pada saat itu digelari, dia bermimpi, dia nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami. Dan bagi seorang raja seperti Nebukadnezar, itu menggelisahkannya. Apakah kalau kalian bermimpi kalian gelisah? Karena kita belum raja, saudara. Tapi kalau orang raja, kalau seseorang raja, dia bermimpi, dia akan gelisah, karena dia tahu itu adalah tanda dari Tuhan. Ayat yang kedua. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpimu itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Aneh kan? Yang bermimpi Nebukadnezar, yang bermimpi Nebukadnezar, bukan ahli jampi itu. Bagaimana mereka bisa tahu mimpinya Nebukadnezar yang bermimpi Nebukadnezar? Saya ulangi ayat yang kelima. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Itu amarah seorang raja kalau dia tidak paham. Dan marah kalau tidak paham. Makanya setiap kali kita datang ke rumah ini harus berdoa, Tuhan beri aku pengertian, beri aku pemahaman, karena aku adalah imamat yang rajani. Bisa amin 2 kali? Katakan kanan kiri, engkau imamat yang rajani. Engkau imam dan raja. Engkau harus mengejar pengertian, engkau harus mengejar rahasia, engkau harus mengejar hal-hal yang tersembunyi, dan roh Allah di dalammu akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Engkau harus merindukan itu, karena kau imam dan raja. Amin 2 kali. Gak boleh bilang begini, masa bodoh. Ya betul-betul lah jadi bodoh. Haleluya. Mari kita lihat. Tapi ini agak aneh memang permintaan daripada Raja Nebukadnezar. Itulah kalau raja segala raja. Raja segala raja makin aneh. Raja saja sudah aneh, apalagi raja segala raja. Dia betul-betul aneh. Oke, baik. Mari kita lihat dulu ceritanya. Ayat yang ke-7. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu. Ya iyalah, biar kami artikan kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar
bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Bukan. Nebukadnezar makin gelisah hatinya, dah hilang akal budinya mungkin. Ayat yang ke-9, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Dia berasumsi, dia berpraduga padahal nggak begitu. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para Kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim. Yang membingungkan, bukan yang membingungkan, yang sulit mereka artikan adalah yang bermimpi Nebukadnezar. Tapi mereka harus tahu apa yang dimimpikan Nebukadnezar. Itu belum pernah terjadi, itu maksud mereka. Bayangkan saking tersembunyinya ini. Bayangkan saking tersembunyinya. Nobody knows, tidak seorang pun yang tahu. Itulah permintaan Nebukadnezar. Mari kita lihat dulu sampai ayat ke-13. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ikut Daniel. Bisa mengerti? Oleh sebab itu apa yang dilakukan Daniel? Mari lompat ayat 17 sampai 23. 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Ini Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa paham? Sadrak, Mesak, Abednego itu nama yang diberikan Nebukadnezar kepada mereka. Ini nama-nama Israel mereka, yaitu Hananya, Misael dan Azaria. 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Lihat itu, indah sekali ya. Kita memiliki Allah yang sama, yang mengetahui segala rahasia. Katakan, Allahnya Daniel, Allahku juga. Wow. Amin. Mari kita lihat betapa baiknya Allah itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, karena itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia untuk kemuliaan kita. Ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah sama-sama hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Lihat ayat 23, doa Daniel indah sekali. Sama-sama kita panjatkan. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja, yang tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang pernah melakukan itu. Hebat bukan? Mari kita lompat di ayat yang ke 26 sampai 28. 26 sampai 28. Lihat lagi ceritanya. Ayat 26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belteshazzar. Ini Belteshazzar, ini nama yang diberikan Nebukadnezar kepada Daniel, yang adalah nama salah satu dewa agung di Babel. Karena Daniel bisa mengartikan mimpi itu, dan Nebukadnezar memberi nama lain bagi Daniel, yaitu Belteshazzar, nama dewa kudus, dewa agung di daerah itu. Karena dia bisa menyingkapkan rahasia. Bisa paham? Ayat 27,
Dengan Daniel menjawab katanya kepada raja. Mari kita baca. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Daniel mengartikannya, mimpinya dan juga artinya. Luar biasa bukan? Pertanyaan lah, kalau kalian mimpi, kalian ingat nggak mimpi kalian besok? Rata-rata ingat. Mengapa Nebukadnezar yang cerdas, berakal budi, raja segala raja, bermimpi besok nggak ingat? Karena ini mimpi dari roh Tuhan tentang hari-hari yang akan datang. Ini adalah hal-hal yang hanya bisa disingkapkan oleh roh Allah. Sedangkan Nebukadnezar tidak memiliki itu. Itu sebabnya dia tidak mengingatnya. Bisa paham maksud saya? Hanya roh Allah yang bisa mengartikan hal-hal yang akan datang. Katakan amin 2 kali. Jadi bukan berarti Nebukadnezar bodoh. Hanya roh Allah yang bisa mengartikannya, memberikan arti dari mimpi itu. Bisa paham maksud saya? Nah, lihat di situ, kita lompat lagi di ayat yang ke-46. Daniel menceritakan mimpinya dan lihat respon dari Nebukadnezar setelah Daniel mengartikannya. Indah sekali ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Coba dulu bayangkan peristiwa ini. Nebukadnezar itu disembah raja-raja yang lain, maka dia disebut raja segala raja. Powerful sekali Nebukadnezar, Raja Babel yang agung saat itu, menyembah Daniel. Saudara tahu siapa Daniel? Budak yang ditangkapnya dari Israel. Tapi dia menyembah Daniel. Karena Nebukadnezar tahu tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan itu kecuali para dewa-dewa di langit. Dan Daniel bisa mengartikan. Daniel bukan orang sembarangan di mata Nebukadnezar. Itu sebabnya Nebukadnezar menyembah Daniel. Ingat, Allah Daniel, Allah kita sekarang. Bisa paham maksud saya? Lanjut. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ini kan kayak seperti kepada dewa. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Kekayaan akan menyertai hikmat, kekuasaan akan menyertai hikmat. Jika engkau memiliki hikmat, kekayaan dan kekuasaan akan menyertainya. Bisa paham maksud saya? Ayat yang ke-49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Sudah bisa bayangkan, teman-temannya juga ikut dipromosikan. Katakan hikmat Allah. Itu luar biasa. Mari kita lihat lagi ekspresi yang berikut kepada Daniel. Daniel pasal yang kelima. Lihat Daniel pasal yang kelima. Dia ada di bawah pemerintahan anak dari Nebukadnezar yang namanya Belshazzar. Lihat Daniel pasal yang kelima ayat yang pertama. Sudah sampai? Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Ini anak Nebukadnezar. 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Dia memakai perkakas-perkakas dari rumah Allah untuk minum-minum. Dan Tuhan murka, saudara. Tuhan murka kepada Belshazzar. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Ingat, Belshazzar tidak terlalu mengenal Daniel seperti ayahnya. Tidak terlalu mengenal. Itu sebabnya dia kurang hormat dengan Allah Daniel. Padahal Nebukadnezar berkata, terpujilah Allah Daniel. Bisa paham maksud saya?
Dia tidak menghormati Allah Daniel. Dia memakai perkakas-perkakas itu untuk mabuk-mabuk dan pesta pora. Nah, lanjut ayat kelima dulu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Ini penglihatan daripada Belshazzar. Di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Dia melihat punggungnya, tangan yang menulis di dinding itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Gimana ya lutut berantukan? Berarti agak rapat dia ya. Oke. Karena kalau renggang nggak mungkin berantukan. Ini ceritanya indah sekali. Ayat yang ke-7. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini, berarti ada tulisannya tinggal, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Itu hadiahnya kalau bisa mengartikan. Bisa paham? Kalau raja nggak mengerti, dia selalu gelisah. Ingat ayat tadi Nebukadnezar, dia bermimpi, dia nggak tahu mimpinya, dia nggak tahu artinya, dia gelisah. Belshazzar juga begitu, dia nggak mengerti yang ditulis di dinding, dia pun gelisah. Bisa paham maksud saya? Nah, lanjut ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8, tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Lihat, sebab dalam kerajaan tuanku, lihat itu, ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Berdoalah kalau saat engkau bingung punya istri seperti ini. Oke lah, itu next topik khotbah minggu depan. Istri yang bijaksana. Ayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh Raja Nebukadnezar. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Dengarin Papa baik-baik. Kalau kau memiliki hikmat ini, kalau saya memiliki hikmat ini, apa yang terjadi pada Daniel terjadi pada kita di masa sekarang. Karena kekayaan menyertai hikmat, kekuasaan menyertai hikmat, kemuliaan menyertai hikmat, promosi menyertai hikmat. Katakan amin, amin. Itu sebabnya dia diberikan untuk kemuliaan kita. Saya mau kita mulai menghargainya, menghormatinya, karena ini hanya ada di dalam diri Allah. Tak seorang pun bisa mengaksesnya kecuali roh Allah yang bermurah hati mengaruniakannya kepada kita. Itu sebabnya kita ini orang-orang yang dikaruniai, saudara. Bisa paham? Saya mau kita rindu mengambil ini. Saya mau kita rindu untuk memiliki ini. Bisa amin 2 kali. Ayat 13, lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Dia aja nggak tahu Daniel seperti ayahnya. Kenapa dia nggak tahu? Terlalu asik pesta pora, sampai lupa papanya. Haleluya. Terlalu asik. Amin. Itu juga minggu depan khotbah. Bagaimana menghormati bapak rohani. Ayat yang ke-13, lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkat oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Seorang buangan loh. Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini. Nah, ada tulisan itu sekarang di depan Daniel.
dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu karena mereka belum S2. Belum S2, apalagi S3. Saya berdoa supaya di kerajaanku ini ada esteler. Tak satu pun saudara yang bisa mengartikannya. Itu maksudnya. Ayat 16, tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Indahnya. Makanya jangan datang ke gereja dengan wajah yang kusut. Mengapa Bapak nggak bisa aku datang ke gereja dengan wajah yang kusut? Itu tandanya kau kurang hikmat. Loh, kan benar kan? Kenapa wajahmu? Iya, banyak masalah om. Kenapa kusut wajahmu? Iya, banyak problem lah, kurang hikmat. Tapi kitab Yakobus berkata, minta kepada Allah hikmat. Dia murah hati memberikan. Mengapa? Karena hikmat akan membuat yang tidak kita pahami, kita pahami. Ada yang tercerahkan sehingga bonang narudut. Nggak ngerti kalian saudara. Apa artinya bonang narudut? Kekusutan. Ayat 16, tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Karena hikmat selalu disertai yang tadi. Selalu disertai yang tadi. Haleluya. Ayat 17, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku. Weh, indah sekali ya. Tahanlah hadiah tuanku. Mengapa? Dia sudah banyak menerima hadiah. Semasa ayahnya Nebukadnezar saja sampai menyembah. Bisa paham? Orang yang memiliki hikmat tahu mengakses kekayaan, tahu mengakses kemuliaan, dan tidak ada di dalam hatinya keserakahan, ketamakan. Katakan amin. Tidak ada keserakahan. Ingat kalian Elisa waktu dia menyembuhkan Naaman? Naaman berkata, ini pemberian dan hadiah. Tapi Elisa berkata, freely I give. Freely I receive, freely I give. Karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk menyembuhkan, dan kita memberikannya dengan cuma-cuma. Orang-orang seperti ini akan dihadiahi lebih banyak. Bisa paham? Dan dia berkata, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Indah sekali ya. Daniel nggak berdoa dulu. 2 hari lagi beri aku waktu. Tidak. Waktu di zaman Nebukadnezar dia berdoa dulu. Mengapa sekarang dia tidak berdoa? Dia matang, dia dewasa, dia mengenal Allah yang hidup. Roh Allah bisa refleks bekerja di dalam dirinya. Itu juga terjadi padamu. Kalau kita semakin matang, semakin dewasa, spontan kita bisa menjawab. Refleks kita bisa menyelesaikan problem-problem dalam hidup kita. Katakan amin. Daniel tidak berdoa di situ. Ayat 17. Ayat yang ke-18. Ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Ini Nebukadnezar. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, ini Nebukadnezar saudara, dia ceritain ayahnya, dan keras kepala. Mengapa ini Daniel ceritain? Karena Belshazzar juga seperti itu. Daniel ingin menasihati Belshazzar dari pengalaman ayahnya. Karena tinggi hati ayahnya, Nebukadnezar dibuang dari istana karena dia berubah jadi binatang. Bisa paham maksud saya? Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Mengapa? Karena dari raja kekuasaan itu dia mengangkat, dia memecat. Bisa paham? Itu sebabnya kita tidak boleh tinggi hati. Ayat 21, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Bayangkan itu. Orang yang tinggi hati akan jatuh.
Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Engkau harus tahu, tinggi hati akan jatuh. Bisa paham maksud saya? Kita harus menyadari bahwa semuanya datang dari Allah. 22. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Artinya Belshazzar pun tahu ayahnya begitu, tapi dia meniru, tidak menyadari diri, dan mengikuti ayahnya. 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya, dibawa orang kepada tuanku. Ini perkakas tadi. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh, lihat itu, punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia, Iran sekarang, Iran. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Hebat bukan? Dia bisa mengartikan tulisan itu, dan hikmat yang sama diberikan Allah pada kita. Bisakah kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib? Dia memberikan itu untuk kemuliaan kita. Nah, itu Daniel. Mari kita lihat dulu Yusuf di Mesir. Yusuf juga mengartikan mimpi Firaun. Kejadian pasal 41. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 25. Mengapa ini kita baca tadi? Saya ingin membawa kalian kepada ekspresi dari hikmat Allah. Beberapa contoh kita baca dulu. Bisa paham? Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Karena Firaun bermimpi 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus. Bisa paham? 7 bulir yang bernas dan 7 bulir gandum yang kosong. Bisa paham? Yusuf mengartikannya. Nanti kalian bisa baca. Ayat yang ke-28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu sebab sangat hebat kelaparan itu. Bisa kita kerjasama? Bapak dan anak bisa kerjasama? Dalam hal membaca ini maksud saya. Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Siapa yang memiliki hikmat dan akal budi dan kebijaksanaan, kekuasaan menyertainya. Itu udah hukum, udah prinsip, selalu itu. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Lihat respon Firaun.
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapati orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sama gak seperti Daniel tadi? Daniel orang buangan, Yusuf juga di Mesir seperti itu. Asal ada hikmat padamu, tidak peduli engkau di mana, engkau akan naik. Katakan amin. Tidak peduli di mana engkau ditempatkan. Kalau engkau emas, dimanapun tetap emas. Apa maksudnya? Berharga. Kalau hikmat Allah ada padamu, tidak peduli engkau budak, engkau buangan, engkau orang asing, hikmat akan membawamu naik. Kekayaan akan menyertainya, kekuasaan akan menyertainya, promosi akan menyertainya. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sudah bisa lihat itu? Indah sekali. Apa yang terjadi pada Daniel terjadi pada Yusuf, terjadi juga pada kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara masih ingat Salomo? Yuk kita baca Salomo di 1 Raja-Raja pasal yang kelima. Ratu Sheba mengakui tentang hikmat Salomo. Ratu Sheba, mari kita lihat Ratu Sheba dari Ethiopia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat pertama. Ketika ratu, bisa kita baca bersama-sama? Ketika ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiringnya yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Garis bawahi, tidak ada yang tersembunyi. Itu hikmat namanya. Daniel memiliki, Yusuf memiliki, Salomo memiliki. Itu sebabnya mereka ada di atas. Itu sebabnya kita juga ada di atas. Ini perlu bagi kita untuk Indonesia yang baru, untuk domainmu, untuk keluargamu. Hikmat Allah yang tersembunyi. Amin 2 kali. Lanjut lagi. Dan Salomo, ayat yang keempat, ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo, garis bawah itu hikmat Salomo, dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Susah loh buat raja tercengang. Kalau rakyat biasa bolak-balik itu tercengang. Tapi kalau raja susah buat tercengang. Tapi kalau rakyat jelata, hampir saban hari selalu tercengang. Tapi kalau raja atau ratu tercengang, ini hal-hal yang belum pernah mereka lihat. Belum pernah mereka lihat. Ratu itu tercengang. Ayat yang ke-6, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Kalau kau berhikmat, engkau akan mengalami yang namanya seperti ini. Orang-orang akan mendengarnya. Orang-orang akan mendengarnya. Bisa amin 2 kali. Ayat 7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang. Lihat itu, sampai aku datang. Gak perlu kita berkata aku orang rohani, gak perlu. Aku pendeta, pendeta pangkat 2, pendeta pangkat 3. Kalau kau memiliki hikmat Allah, orang akan tahu. Dari Ethiopia, dari Afrika, mereka akan datang. Oh haleluya. Dahsyat sekali hikmat ini. Lihat ayat yang ke-7 sekali lagi. Yuk kita baca. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Haleluya. Saya mau kita bergairah untuk ini. Mengapa kita bergairah? Ini bukan cerita doang. Ini tentangmu, tentangku juga. Haleluya. Oh my God. Ini disediakan Allah bagi kita. Dahsyat sekali. Amin.
Mari kita ulang kembali 1 Korintus 2 ayat 6. Tadi coba 1 Korintus 2 ayat 6. Ini bagi kita saudara. Saya ingin mendorongmu untuk bergairah mengejarnya, mencarinya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ini dia saudara. Bukan hanya Daniel, bukan hanya Yusuf, bukan hanya Salomo, bukan hanya Daud, Paulus juga memilikinya. Bisa mengerti maksudnya? Paulus juga memilikinya. Dan di sini disebut kami memiliki itu. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah sama-sama disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Siapa kita ini? Bilang dengan kuat, siapa kita ini? Bisa lebih spesifik, aku katakan, siapa kita ini? Katakan kanan kiri, siapa kita ini? Kau harus katakan dengan imanmu. Ini tentang kita. Ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami itu garis bawahi, kami itu Paulus dengan tim dan kita, kami memiliki pikiran Kristus. Isi pikiran Kristus, hikmat Allah. Itu kita. Bisa paham maksud saya? Mari kita ulang kembali minggu lalu Amsal 8 dulu. Setelah itu saya akan kembali kepada doktrinnya. Indah sekali. Amsal 8, mari kita lihat. Amsal 8 ini sudah kita baca saudara. Minggu lalu. Betapa dahsyatnya. 11 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Lihat tadi problem Nebukadnezar. Problem Nebukadnezar bukan karena kurang harta. Dia kurang hikmat. Problem Firaun bukan karena kurang harta. Problem Ratu Seba bukan karena kurang harta. Dia kurang hikmat. Tapi siapa yang memiliki hikmat, kekayaan, kekuasaan, kehormatan akan diberikan kepadanya. Makanya dia lebih berharga dari permata. Ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu sebabnya tidak ada pada Nebukadnezar, karena Nebukadnezar meninggikan diri. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Lihat ayat 15. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Sudah mengertikah kita ini? Ayat 16. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Iya, memang ada padanya. Ayat 19, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Siapa ini? Hikmat. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika aku menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan keras. Ketika ia membentuk batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, sama-sama dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Ya, setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Sama-sama. Karena siapa mendapatkan aku,
mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Bisa amin. Dan ingat, saya mulai dari sini, dengarin saya. Ini ekspresi dari hikmat Allah. Capek memang membacanya, tapi demimu saya baca loh. Bukan saya nggak pernah membaca ini, karena kalau saya suruh kau membacanya di rumah, saya khawatir nggak kau baca. Maka engkau tertolong datang gereja di sini. Tapi saya yang jadi capek. Tapi saya mengasihimu. Haleluya. Ekspresi-ekspresi hikmat ini harus kita baca, supaya kita bisa lebih paham jalan-jalannya. Bisa mengerti? Bisa paham? Dan saya mulai dari sini. Perhatikan saya. Hikmat Allah itu lahir dari kebenaran. Makanya dia tidak ada di bumi ini. Kebenaran yang kau pikir-pikirkan, memikir-mikirkan kebenaran adalah cara untuk melahirkan hikmat. 2 Petrus 1:19, kalau kau memperhatikannya seperti memperhatikan pelita, maka bintang timur akan terbit dari hati. Bintang timur adalah Yesus. Di hatimu itu adalah pewahyuan akan Kristus, yang adalah hikmat Allah. Saya berharap template ini jangan kalian abaikan. Kita bisa bertepuk tangan untuk kedahsyatan hikmat Allah ini, tapi kalau kita tidak tahu cara mendapatkannya, maka itu hanya cerita doang. Saya mendorongmu untuk kau mencarinya, mengejarnya, memilikinya, karena besar upah yang akan kau terima. Makanya kalau kalian lihat di bulan 1 kemarin, saya bicara kepadamu untuk tetap dalam firmanku. Tetap dalam firmanku. Karena begitu engkau tetap dalam firmanku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Bisa paham? Tetap dalam firmanku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Karena kebenaran lahir dari firman. Bisa mengerti? Dan kebenaran itu yang kau pikir-pikirkan, engkau renungkan. Bisa amin? Membaca, mendengarkan, merenungkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan, cara-cara memikirkan kebenaran itu. Tidak heran lahirlah hikmat Allah dalam dirimu. Engkau akan menerima promosi, menerima kekayaan, menerima kehormatan, menerima kemuliaan, sebab itu disediakan bagimu untuk kemuliaanmu. Amin dengan panjang. Kita bukan orang percaya yang manja, yang hanya dikasih susu. Kita juga adalah seorang yang membangun diri kita, yang bertekun, yang mencari wajah Tuhan, yang merenung-renungkan kebenaran. Kita bukan anak manja. Datang ke gereja doain aku, datang ke gereja doain aku. Sekarang saatnya engkau berdiri membangun dengan hikmat Allah. Katakan amin. Ini harus kita miliki. Maka engkau akan berbahagia. Silakan duduk. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa kesukaanmu? Nonton, fashion, traveling, internet? Jangan memandang saya begitu. Saya hanya mau menegaskan aja. Apa hobimu? Apa kesukaanmu? Apa yang paling banyak menyita hidupmu, perhatianmu, waktumu? Televisi? Haleluya. Kalau orang-orang tua menjawab pasti benar. Tapi kalau orang-orang muda harus hati-hati, karena terlalu banyak hobinya. Oke lah, nggak mengerti kalian, karena kita sudah tua semua. Apa kesukaanmu? Nonton ya, internet, traveling, mall, pesta pora. Engkau bukan orang-orang benar. Tidak, Tuhan tidak berkenan pada hidup seperti itu. Kita harus tegas. Yesus mati bagi dosamu. Bisa mengerti? Dia bangkit untukmu, dia hidup untukmu. Engkau harus hidup bagi dia. Apa kesukaan? Tidak bisa dua kesukaan ada dalam kandungan rohanimu.
Tidak boleh ada Esau dan Yakub, dua-dua di kandungan rohanimu. Akan bertolak-tolakan, akan terjadi pergumulan. Itu sebabnya kita datang ke gereja tertuduh. Mengapa? Karena kita bawa Esau dan Yakub di dalam rahim kita. Esau suka tinggal di padang. Itu sebabnya dia mengambil istri orang Kanaan. Dan Ishak dan Ribka tersiksa oleh karena perlakuan istri daripada Esau. Dia suka tinggal di luar. Yakub suka tinggal di rumah. Karena di rumah ada Abraham dan Ishak dan Yakub. Yakub tahu mendownload ibadah Abraham. Yakub tahu mendownload ibadah Ishak. Itu sebabnya dia berkata, Allah nenek moyangku Abraham dan ayahku Ishak. Itu sebabnya warisan datang kepada Yakub, bukan pada Esau, sekalipun Esau yang sulung. Karena Esau suka tinggal di padang. Kau suka apa, saudara? Tidak ada kompromi. Harus senyum karena itu tegas. Harus senyum kita. Gak boleh marah dan tegas. Minggu depan nanti gak datang lagi kalian. Saya belajar cara mengayun, saudara. Itulah saya jadi gembala ini. Maunya gembala kata-katanya mau yang menyenangkan terus. Tapi kok jadi anak manja? Tidak bisa dikerasin, ditegasin, dididik. Kata nih kanan kiri, apa yang kau sukai? Nonton, fashion, traveling, sport, musik. Tidak ada yang salah semua itu. Tapi kalau kau menyukainya lebih dari, dengarin papa, Tuhan membenci Esau, mengasihi Yakub. Kalau kau hidup seperti yang saya bilang tadi, Tuhan tidak berkenan. Makanya saya tegas. Demi keselamatanmu. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia bisa mengubah hati orang jadi hati binatang. Dalam satu malam hartamu bisa diambil. Dan dalam satu malam nafasmu bisa diambil. Karena tidak ada satu pun dalam dirimu itu milikmu. Itu semua milik Allah. Bisa amin dengan panjang. Haleluya. Kita harus tegas dengan kesukaan kita. Kalau kesukaan kita Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kita lanjut ayat yang ketiga. Prinsipnya hati-hati, saudara. Tadi membaca kita Bapak, enak. Yang tadi aja lah membaca lagi. Sadap. Tutup mulut. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon. Inilah kehidupan orang yang seperti yang saya sebut tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ayo kita baca bersama-sama. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kau memiliki hikmat Allah ini, dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi, engkau selalu berhasil. Ini disediakan bagi kita, untuk kemuliaan kita. Katakan ada upah, dengan memikir-mikirkan kebenaran. Apa upahnya? Hikmat Allah. Engkau kan tidak sama dengan orang lain. Tidak sama dengan orang lain. Haleluya. Saya mau kita lihat dulu Yohanes 8 ayat 31. Saya ingin mendorongmu, mengencouragemu untuk melakukan ini dengan gairah. Karena besar upahnya bagi kita. Yohanes 8. Yohanes 8. Saya mau gereja ini berdampak. Bukan hanya gereja yang pintar nyanyi. Di luar banyak orang pintar nyanyi, tapi nol kehidupan. Saya senyum lagi, saudara. Mengapa Papa kok keras? Iya, karena saya keras karena ini berharga sekali. Kalau yang berharga ini saja kita abaikan. Kalau kau memiliki ini, nggak capek saya khotbah. Karena begitu kau duduk, saya merasakan hikmat Allah. Kita akan dibangun bersama-sama. Jadi kita ngapain saja, Papa? Ya sharing-sharing saja. Kan gereja nggak harus ada khotbah. Di mana ada gereja harus ada khotbah, baru gereja yang benar. Sharing juga bisa. Oke lah, itu pun minggu depan khotbah. Judulnya sharing firman Tuhan. Yohanes 8. Mari kita lihat
template-nya ini perlu untuk kalian pahami. Jangan jadi orang percaya pemalas, saudara, nggak dapat berkat. 31. Lihat, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepada Yesus di sini? Nah, lihat kata Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku, tetap apa yang disampaikan papamu. Bisa paham maksud saya? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran produk tetap dalam firman. Ingat itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memikir-mikirkan kebenaran, memikir-mikirkan hal-hal yang dari roh, lahirlah hikmat. Dan perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Asalku jamah jubahnya. Itu hikmat Allah. Semua penderitaannya 12 tahun selesai. Itu disediakan bagi kita, untuk kemuliaan kita. Jadi ada hikmat pada Daniel, ada hikmat pada Yusuf, ada hikmat pada Salomo, ada hikmat juga pada perempuan pendarahan. Ada hikmat juga pada Yesus yang pada saat itu aura pembunuhan ada di situ. Tapi Yesus berkata, tenanglah badai, badai tenang. Karena hikmat Allah itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, dan senjata Allah. Hikmat Allah itu mengandung perbuatan. Dan kalau kita lakukan ada bukti dan buah. Itulah selalu berhasil. Amin 2 kali. Haleluya. Jadi ulangi, tetap dalam firman-Ku, lahir kebenaran. Memikir-mikirkan kebenaran, lahirlah hikmat Allah. Oleh hikmat Allah, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberi kekayaan, aku diberi kehormatan, aku diberi kekuasaan. Dan oleh hikmat Allah, aku membangun hidupku, aku membangun keluargaku, aku membangun domainku. Amin 2 kali. Itu sebabnya dia disediakan bagi kemuliaan kita. Haleluya. Indah sekali. Mari saya teguhkan 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 19. Ini yang kemarin. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang disampaikan para nabi. Sudah? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing. Akan datang fajar. Kalau kita memperhatikannya, kalau kita merenungkannya, kalau kita mendengarkannya, mengimajinasikannya, memvisualisasikannya, siang dan malam, fajar akan menyingsing. Hari yang baru bagi perempuan pendarahan itu ada. Hari yang baru. Karena janji sampai fajar itu ada. Lihat, sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur, ini adalah Yesus, terbit bersinar di dalam hatimu. Yesus bukan di hatimu, Yesus di sorga. Jadi Yesus yang di dalam hatimu adalah Kristus. Berarti ini adalah pewahyuan akan Yesus Kristus, yang adalah hikmat Allah. Jadi hikmat Allah lahir dari kita memikir-mikirkan kebenaran siang dan malam. Saya mau berdoa untuk 3 menit supaya gairah itu semakin bertambah. Setiap kali kau merenungkan firman, dia hidup, dia live, dia bangkit. Bayi rohani dalam dirimu bangkit. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Saya rindu kita datang ke gereja untuk menerima sesuatu, sehingga kita pulang dengan berbeda. Bisa paham maksud saya? Kalau kita merenungkan firman ini siang dan malam, maka kebenaran akan melahirkan hikmat Allah. Jadi Yesus ada di sorga. Yesus yang di dalam hatimu adalah Kristus, Roh Kristus. Pewahyuan akan Yesus engkau terima saat engkau memperhatikan firman yang disampaikan oleh nabinya. Mari angkat tanganmu. Bapa Sorgawi, lihatlah umatmu yang berdiri ini, yang mengangkat tangan ini. Mari angkat tanganmu.
Aku membawamu, hai umatnya, di hadapan Bapa yang kekasih, supaya Bapa segala roh mengaruniakan roh kepadamu. Bukan hanya roh Kristus, tapi roh yang membangkitkan semangat dan gairah, membangkitkan iman dan keyakinan, untuk mulai menyadari dan memahami betapa dahsyatnya hikmat Allah itu, betapa dahsyat dan hebatnya hikmat Allah itu yang dikaruniakan kepadamu, sehingga engkau bisa membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun bisnismu, membangun domainmu, membangun kotamu, membangun Indonesia. Oleh hikmat Allah lah Allah membangun, menciptakan alam semesta dan memeliharanya. Dan hikmat Allah ini dikaruniakan bagimu untuk kemuliaan kita. Dan hikmat Allah ini lahir produk kebenaran. Dan mereka yang mengalami kebenaran, menerima kebenaran, mengetahui kebenaran adalah mereka yang tetap dalam firman. Dan sekarang aku pelayannya mendoakanmu, memberkatimu sekarang, memberikan roh yang bergairah, yang bersemangat, menyala-nyala di dalam batinmu, sehingga engkau siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, firman yang tertulis tidak lagi rahasia bagimu. Firman yang tertulis tidak lagi membingungkan bagimu. Setiap kali kau membacanya, dia hidup, dia hidup, dia bangkit. Sebab engkau mengerti, sebab engkau mengerti. Sebab Bapa segala roh, Bapa sorgawi kita, mengaruniakan roh kepadamu, yang memberi pengertian, pewahyuan, penyingkapan demi nama Yesus. Aku berdoa kepadamu sekarang, ya Allah, untuk umatmu ini, mulai hari ini gairah itu tidak pernah padam, semangat itu tidak pernah padam. Demi nama Yesus, terimalah, terimalah, terimalah. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat Allah? Memikir-mikirkan kebenaran. Ada berapa cara memikirkan? Very good. Lahirlah hikmat Allah. Kebenaran lahir dari firman, tetap dalam firman. Itu sebabnya kau harus mencintai kitab suci, kau harus mencintai Alkitab, membacanya, merenungkan. Bisa paham? Memikir-mikirkan kebenaran itu adalah hal-hal yang dari roh. Katakan hal-hal yang dari roh. Kebenaran, hikmat Allah. Jadi kalau disebut memikirkan hal-hal yang dari roh, hal-hal yang dari roh adalah kebenaran. Karena hanya roh yang bisa menyingkapkan kebenaran. Makanya dia disebut roh kebenaran. Gak ada satupun di luar sana kebenaran. Karena hanya dari roh Allah lah kebenaran. Jadi kalau kita memikir-mikirkan hal-hal yang dari roh, lahirlah kebenaran, lahirlah hikmat Allah. Karena dari roh lah semua itu. Paham? Nah, saya mau memberitahukan kepadamu ada satu lagi cara bagaimana mengakses hikmat Allah ini. Penting, tapi saya perlu 10 menit. 10 menit bukan berdiri, jangan khawatir. Saya mau fokus untuk satu cara ini. Siap? Sehingga kalau saya berkata padamu sering-sering, 1 menit berdoa dalam bahasa roh, 1 menit berdoa dalam bahasa roh, supaya kau tahu betapa dahsyatnya sebenarnya bahasa roh itu. Silakan dulu. Bahasa roh bukan seremonial atau gagah-gagahan, tapi kita harus tahu makna yang tersembunyi sebenarnya dari bahasa roh. Mari kita kembali 10 menit, beri fokus supaya kau tidak bingung mengapa bahasa roh. Karena itu dahsyat, dahsyat, dahsyat. 1 Korintus pasal yang kedua. Saya mulai dari situ. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ayat yang ke-10 kita mulai. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Nya ini apa?
That's good. Hikmat. Karena itu tadi bicara di atas hikmat. Saya ulangi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Allah telah menyatakan hikmat. Allah yang menyatakan itu, bukan siapapun. Makanya Nebukadnezar nggak bisa mengerti. Belshazzar nggak bisa mengerti. Karena Allah yang menyatakan itu. Nah, kalau kita lanjutkan, oleh roh. Roh itu huruf besar R adalah roh Allah, roh kebenaran. Makanya saya sebut tadi, oleh roh datang kebenaran, oleh roh datang hikmat Allah. Jadi Allah melalui roh menyatakan hikmatnya pada. Makanya orang yang memiliki roh Allah lah yang bisa mengakses ini. Nebukadnezar tidak bisa mengaksesnya sekalipun dia diberi mimpi, karena mimpi itu datang dari roh Allah, bicara hal-hal yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya padamu, mengapa Nebukadnezar tidak mengerti mimpinya? Bukan tidak mengerti mimpinya, tidak ingat mimpinya. Apakah dia bodoh? Nggak mungkin. Tapi itu memang mimpi dari roh Allah, karena itu bicara masa depan. Dan hanya roh Allah yang bisa mengartikannya juga. Itulah yang dialami Daniel. Bisa paham? Jadi Allah melalui roh mentransfernya itu pada hikmat Allah. Bisa paham? Lanjut. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena hikmat Allah itu di dalam dirinya. Bisa paham? Di dalam diri Allah lah hikmat Allah. Makanya kalau kalian baca di Amsal 8, aku sudah ada sejak purbakala, bersama-sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab aku di dalam diri. Dan roh Allah itu mengambilnya dalam diri Allah, mentransfernya padamu. Makanya orang-orang di bumi ini gak bisa mengaksesnya. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia, karena itu ada di dalam diri Allah, gak bisa diakses. Tapi roh Allah mentransfernya itu kepadamu. Bisa paham maksud saya? Lanjut. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oke? Ayat 12 lompat. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Itu R huruf kecil. Ini roh Kristus. Roh yang baru, yang diciptakan baru dalam dirimu. Karena kau lahir baru. Apa yang dilahirkan dari daging, daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh Kudus melahirkanmu, dan yang lahir adalah rohmu. Namanya roh Kristus, roh yang segambar dan serupa dengan Yesus. Itu diberikan kepadamu. Bisa paham? Lanjut. Lanjut lagi ayat 12. Bukankah begitu? Supaya kita tahu. Nah ini, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang dikaruniakan Allah? Hikmat tadi. Allah mengaruniakan hikmat kepadamu, dengan roh Allah ditransfer ke dalam rohmu, yaitu roh Kristus. Supaya kita tahu. Makanya orang lain gak bisa tahu. Karena engkau memiliki roh yang berasal dari Allah, roh Kristus. Roh Allah dalam diri Bapamu mentransfer hikmat Allah ini ke dalam rohmu, supaya kita tahu. Apa yang mau kita tahu? Hikmat tadi. Begitulah template-nya. Katakan, supaya aku tahu, aku diberi roh yang berasal dari Allah, rohku yang diciptakan baru, segambar dan serupa dengan Yesus. Namanya roh Kristus. Dan roh Allah mewahyukannya, mengimpartnya ke dalamku, sehingga aku tahu apa itu hikmat Allah. Bisa paham maksud saya? Katakan, supaya aku tahu. Ke Roma 8 kita. Garis bawahi supaya aku tahu. Roma 8 itu ya. Roma 8 ayat 28.
Supaya aku tahu, itu garis bawahi. Paham? Ayat 28, sudah? Nah, di situ disebut kita tahu sekarang. Kata tahu sekarang ini itu merujuk supaya kita tahu tadi. Jadi ini kita tahu sekarang bukan pengetahuan. Kita tahu sekarang itu pewahyuan. Kalau kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa kutip ayat ini, tapi tetap khawatir. Kita bisa kutip, tapi tetap susah, tetap tidak percaya, tetap takut. Padahal segala hal membawa kebaikan. Di mana kurangnya? Karena kita tidak tahu. Kita bisa tahu masalahnya, tapi kita tidak tahu memecahkan kekusutannya. Karena untuk memecahkan kekusutan dan ketidaktahuan, engkau memerlukan hikmat Allah. Baru engkau berkata segala perkara membawa kebaikan bagiku. Yusuf dibuang ke Mesir. Kalau dia bodoh, dia akan berkata Tuhan kejam. Tapi oleh hikmat Allah dia berkata, terpujilah Tuhan, sebab Allah mengutus aku duluan. Karena dalam penderitaan itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala hal kita nggak bisa bersyukur, karena kebanyakan kita tidak tahu. Sekalipun itu kita kutip, jadikan ayat hafalan. Karena problem membawa kebaikan karena kau tahu. Kalau tidak tahu, kau hanya punya ayat hafalan saja. Tapi kalau kita tahu yang diwahyukan, sama seperti Daniel, sama seperti Yusuf. Bisa kalian bayangkan kalau tidak ada Yusuf di Mesir dengan problem seperti tadi. Firaun khawatir, seluruh bangsanya khawatir. Tapi karena Yusuf tahu, tidak peduli 7 tahun kekeringan, mereka tetap survive. Karena kalau kau tahu, segala hal membawa kebaikan. Amin 2 kali. Ini bukan pengetahuan, ini penyingkapan. Makanya dalam penderitaan, di lembah, di gunung, dimanapun, kita bisa bersyukur. Karena kita tahu kenapa kita melalui perjalanan itu. Mengapa kita kurang sekarang? Makanya Paulus berkata, aku tahu kekurangan, aku tahu kelebihan, aku tahu kekayaan, aku tahu semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tidak peduli berapa besar penderitaan itu, selama kekuatan itu ada padaku, aku bisa menanggung. Kita bisa mengutip itu, tapi lemah. Mengapa? Kekuatan itu tidak ada padamu. Bagaimana kau menanggungnya? Bagaimana kita bisa tenang? Kita nggak tahu. Yesus tahu dia mati di kayu salib, itu sebabnya dia tidur di perahu saat badai. Karena dia tahu dia tidak mati tenggelam di perahu itu. Asal engkau tahu, segala perkara engkau tahu membawa kebaikan bagimu. Karena Dia Bapa yang baik. Bisa mengerti, bisa mengikuti saya. Ini bukan kita tahu pengetahuan, ini kita tahu pewahyuan. Engkau akan berkata every time, setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, selalu membawa kebaikan bagiku. Nah, garis bawahi kita tahu tadi. Sudah? Ayat berapa? 28. Kita mundur kayak 26. Biar kalian belajar, ini template saudara. Ini doktrin apostolik. Ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Yang dulu belum disingkapkan. Makanya kita lemah. Sekarang disingkapkan bagi kita. Ayat 26, lihat. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita tidak tahu. Tidak tahu semua. Dia yang maha tahu, kita tidak tahu semua. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Maksudnya ini bukan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Semua tahu berdoa, lipat tangan. Anak saya yang paling kecil tahu berdoa, tiap malam dia berdoa, Tuhan, beri aku tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Besok bangunkan aku untuk menerima hadiah, mainan dari papa, dan seterusnya.
Ini dia, saudara. Dia mulai berceloteh. Anak kecil aja tahu cara berdoa. Ini bukan tahu berdoa. Coba kita lihat orang yang tua kalau berdoa, ya kan begini. Semakin dewasa, siapa bilang nggak tahu? Tapi apa yang Tuhan tahu, kau tahu? Itulah kelemahan kita. Makanya kita nggak tahu berdoa menurut kehendaknya, karena kita tidak tahu yang di hatinya. Itu kelemahan manusia kita. Tapi dengarkan. Haleluya. Roh membantu. Roh membantu. Nah, lihat bagaimana dia membantu kita, lihat ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Lihat itu. Dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bagaimana Roh membantumu? Dia berdoa kepada Allah. Roh Allah berdoa kepada Allah. Di mana Roh Allah berdoa kepada Allah? Di sorga? Tidak. Di bumi? Tidak. Di dalammu. Karena Roh Allah tinggal di dalam. Jadi dari dalammu Roh Allah berdoa kepada Allah untuk memohon hikmat Allah kepadamu, supaya Roh Allah mentransfernya kepadamu. Bisa amin 2 kali. Kalau saya gagal mengajarkannya ini, udah deh, bolak-baliklah kita nanti tuan-tuan T2, ya kan, tuan-tuan. Tapi kalau saya berhasil mengajarkannya, akan bangkit gereja di atas batu karang. Haleluya. Roh membantu kelemahan kita. Caranya dia berdoa. Di mana Roh Allah berdoa? Di dalammu. Jangan bilang di sorga. Dari dalammu dia berdoa. Apa yang dia doakan supaya kau tahu. Jadi dia memohon hikmat Allah yang ada di dalam diri Allah untuk ditransfer kepadamu. Supaya kau tahu. Paham sampai di sini? Katakan Roh Allah berdoa. Di dalamku. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Roh Allah berdoa? Karena ini penting. Setiap kali Roh Allah berdoa pasti dijawab. Tidak pernah tidak dijawab. Beda kalau kita. Udah 7 tahun pun berdoa nggak dijawab-jawab. Tapi Roh Allah sekali berdoa, Tuhan pasti jawab. Nah, bagaimana Roh Allah berdoa? Ini yang saya sebut 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akhiri di sini. Terima kasih Tuhan. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Beginilah Roh Allah berdoa dalammu untuk memohon hikmat padamu. Dan kau harus lakukan, karena kalau tidak, hikmat Allah tidak datang. Bisa paham? Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Siapa di sini yang berkata-kata dengan bahasa roh? Good. Lihat ya, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada, makanya bahasa roh itu nggak satu orang pun mengerti, karena memang itu bahasa kepada Allah. Bukan karena kau tidak mengerti maka itu sesat. Emangnya kau Tuhan? Makanya kadang-kadang ada orang bilang, kamu sesat. Kamu? Tanya lagi dia lah, kamu nggak sesat? Bilang dong. Loh. Kamu bahasa roh, sesat kamu. Bilang, kamu? Dari mana kamu tahu kau nggak sesat? Nah, gitu dong, haleluya. Bukan karena kita tidak mengerti itu sesat. Ada di firman-Nya. Memang itu bahasa kepada Allah. Tak satu orang pun mengerti. Tak malaikat, tak setan, tak iblis, tak siapapun. Hanya Allahmu yang bisa paham? Jadi bukan karena tidak kita mengerti itu sesat. Hati-hati saudara. Penyimpangan untuk membuatmu tidak bisa mengakses kasih karunia ini. Itu namanya terpedaya. Karena banyak gereja sekarang dulu bahasa roh, sekarang nggak bahasa roh lagi. Karena bagi mereka bilang itu ribut.
ribut bagi mereka yang malas. Coba biar saya terangkan. Semua masih sahabat saya kan? Tadi papa, kau di hatiku. Tapi setelah kau bilang ini, kau nggak di hatiku lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal Tuhan di hatimu. It's okay lah, nggak apa-apa. Asal Tuhan di hati. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Lanjut, ini yang paling indah. Lihat ya. Oleh roh. R huruf besar kan? Garis bawahi, oleh roh. Sudah? Iya, siapa iya ini? Kita. Oleh roh, iya. Jadi Roh Kudus memakai engkau, rohmu, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini yang tersembunyi itu. Jadi Roh Allah berdoa di mana? Di dalammu. Bagaimana caranya dia berdoa? Memakai rohmu dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Makanya kalau saya bilang padamu, ayo berdoa bahasa roh 1 menit. Jangan begitu dulu, tenang dulu. Mengerti dulu, pahami dulu. Jangan belum selesai, rasa karaba. Tunggu, slow. Mengerti dan pahami dulu. Cun dulu dengan iman, cun dulu dengan keyakinan, baru berdoa Rab sakabahai. Brende handruku mandiri lebih rabakabahai. Terus bangun. Kau mulai melihat rohmu yang berdoa dalam bahasa roh online ke sorga. Disitulah terjadi impartasi. Apa yang dalam diri Allah masuk ke dalam roh. Jadi berdoa bahasa roh adalah salah satu cara lain untuk mendownload hikmat Allah. Roh Allah memakai rohmu berdoa. Dan kalau rohmu berdoa itu bahasa roh. Bahasa Indonesia itu akal budi. Kita bisa berdoa, Tuhan berkati aku. Itu akal budi. Itu bukan rohmu. Tapi kalau rohmu berdoa ada bahasanya. Namanya bahasa roh. Nah kalau rohmu berdoa itu dari roh Allah. Dan dia memohon apa? Hikmat. Supaya engkau tahu. Makanya kalau kita berdoa dalam roh setiap hari dengan disiplin, tidak heran hikmatmu meningkat, pengertianmu meningkat, rohmu makin kuat, roh yang luar biasa. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibangun semakin kuat hari lepas hari. Saudara bisa memahami maksud saya ini? Jadi mari kita simpulkan, karena minggu depan saya akan bicara rumah hikmat. Saya diinterupsi untuk membagikan ini dulu sebelum rumah hikmat. Hikmat itu tinggal di mana? Rumahnya apa? Nanti kita akan lihat. Bisa paham maksud saya? Nah, dengarin saya. Memikir-mikirkan kebenaran, lahirlah hikmat Allah. Berdoa dalam bahasa roh, lahirlah hikmat Allah. Mengapa bisa begitu? Karena roh Allah memakai rohmu berdoa kepada Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada. Itulah hikmat. Itu sangat berharga. Berdoa dalam bahasa. Haleluya. Aku berdoa untukmu, sebab itulah panggilanku, bersyafaat bagimu. Sebab aku tidak berdoa untuk diriku, aku berdoa untukmu. Karena engkau dipercayakan Tuhan kepadaku. Apa doaku? Aku bersyafaat supaya engkau memahami kehendak Allah dalam hidupmu. Engkau memahami rencana Allah dan tujuannya di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak melakukan yang sia-sia sepanjang hidupmu, membuang-buang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna. Engkau hidup di dalam rencananya, engkau hidup dalam kehendaknya.
Itu sebabnya Dia mengaruniakan roh kepadamu, supaya engkau tahu apa yang dikaruniakannya, dan engkau tahu apa rencananya, apa kehendaknya, sehingga engkau tidak menjalani hidup yang sia-sia. Itulah doaku, syafaatku kepadamu. Engkau selaras, engkau harmoni dengan Allah itu. Roh Allah dapat bermitra denganmu, selaras denganmu, sehingga setiap hari dalam hidupmu engkau berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah syafaat. Hanya itu. Sebab aku bersuka cita saat aku melihat dirimu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Aku tidak meminta harta benda darimu, sebab itu bukan tugasku. Aku bersyafaat untukmu, bekerja untukmu, melayanimu, supaya engkau menjadi umat kepunyaannya yang berkenan baginya. Angkatlah tanganmu, hai umatnya. Berilah hidupmu kepada Tuhanmu, Juru Selamatmu, Yesus Kristus. Persembahkanlah yang terbaik yang kau punya baginya, dan layanilah Dia sepanjang hidup. Sebab besar upah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Angkat tangan. Terimalah kami Tuhan 100%. Jadikan kami milik-Mu 100%. Dan taruhlah kami dalam genggaman tangan. Taruhlah kami di bawah naungan sayap-Mu yang kuat, sehingga tidak ada hal-hal yang membahayakan kami. Kecelakaan, mara bahaya, keguguran, kematian, sakit penyakit. Sebab kami ada di dalam genggaman. Demi nama Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan berkata, Tuhan, ini hidup kami, ini yang kami miliki, kami persembahkan kepada-Mu. Ini yang aku dengar darinya. Selama Engkau ada di dalam doa-doa seperti ini, jalan-jalanmu akan aman. Tidak ada yang membahayakanmu. Tidak perlu engkau takut dan khawatir, sebab engkau miliknya. Engkau dijagainya, engkau dipeliharanya. Bahkan Dia memberimu hikmat. Demi nama Yesus. Haleluya. Terimalah anak-anakku, terimalah umat, terimalah demi nama Yesus. I've seen the faithfulness of God. The still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean waves. When I walk through the water, I won't be afraid. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid.
you're the one who always saves the day, Jesus. You never let me down, no. There's no place for fear, no place for worry. I stand in your confidence, and I know you're the one who has me, who holds me. You go before me, you prepare the way in front of me, Jesus, guiding every step along the way. You're the one who goes before me, you're the one who stands behind me, you're the one that's all around me, surrounding me, Jesus. I know I can trust you, Jesus, yeah.